Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 130 sampai chapter 132. Di mana kita akan diperlihatkan Jinwo yang telah menghabisi arsitek, dan kita juga diperlihatkan munculnya monster di luar nalar yang akan menghancurkan seluruh Jepang. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Di saat Chain dan para hunter lainnya sedang terdesak, Jinwo tiba-tiba telah terbangun dan langsung melepaskan pukulan keras tepat di muka arsitek. Jinwo berkata, "Hei kau, apa yang sudah kau lakukan dengan tubuhku?" Melihat itu, para hunter lain pun dibuat terkejut dan lega dengan kembalinya Jinwo. Dan pada saat ini, Jinwo berdiri di atas tubuh arsitek untuk menahan pergerakannya. Arsitek terlihat panik dan berkata, "Kau bukanlah raja. Apa yang terjadi? Kau bukan rajanya. Raja, apa kau di sana? Bagaimana kau bisa mempertahankan egomu bahkan dengan adanya Black Heart dalam dirimu?" Jinwo dalam hati berpikir, apa kekuatan sihir yang sangat kuat ini berasal dari Black Heart? Pesan dari sistem muncul, Anda telah memenuhi persyaratan. Karena Anda telah mendapatkan kembali ingatan saat mengalahkan Raja Iblis Baran atau Monarch of White Flames, kekuatan yang besar telah mengakui player sebagai pemilik barunya. Efek Black Heart dapat memberikan mana tambahan sebesar 100.000 MB. Jinwo pun terus berpikir, kalau dilihat dari reaksinya, aku bisa memastikan dua hal. Pertama, Black Heart dalam tubuhku bukanlah karena dia. Kedua, seharusnya Black Heart ini tidak membantuku. Data yang ku dapatkan tadi tidak memberikanku jawaban. Jinwo kemudian bertanya kepada arsitek tentang apa itu player, apa yang kau coba lakukan kepadaku. Tapi di satu sisi, arsitek semakin panik dan mulai menyadari sesuatu. Mungkinkah Shadow Monarch, apa kau melawan kami? Apa kau pikir Monarch lain akan membiarkanmu begitu saja? Mereka pasti akan memburumu. Jinwo kemudian mengeluarkan semua dagger yang ia miliki dan menodongkannya ke arah arsitek. Jinwo berkata, "Jawablah semua pertanyaanku atau kau akan mati." Arsitek tertawa dan berkata, "Hahaha. Kau benar-benar melebihi prediksiku. Kurasa aku sedikit tahu kenapa kau dipilih." Sedangkan di satu sisi, para hunter yang ada di sana pun dibuat heran dengan patung-patung raksasa yang mereka kalahkan telah bangkit kembali. Sial, patung-patung itu mulai bergerak kembali. Arsitek berkata, "Jika kau membunuhku sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan semua bonekaku. Jadi apa kau bisa membunuhku sekarang?" Jinwo menjawab, "Bagaimana kalau aku membunuhmu terlebih dahulu, lalu menghancurkan boneka-bonekamu itu?" Arsitek pun sangat panik dan berkata, "Jika kau membunuhku yang merupakan perancang sistem, kau pasti tahu akibatnya." Namun Jinwo tersenyum dan menjawab, "Apa maksudmu? Aku akan menjadi hunter rank E kembali. Aku sudah memikirkan tentang itu juga. Hanya karena orang yang menciptakan sistem menghilang, itu tidak berarti sistemnya akan hancur juga, bukan?" Arsitek berkata, "Sialan, jika begitu kau telah memaksaku." Dan sepertinya, arsitek mencoba untuk mereset sistem dalam diri Jinwo. Namun betapa mengejutkannya, arsitek tak bisa masuk ke dalam sistemnya sendiri. Pesan dari sistem muncul, sistem telah menolak akses administrator. Melihat itu, tentu arsitek dibuat sangat terkejut. Apa-apa ini? Kenapa dengan sistemnya? Jinwo berkata, "Ada suatu hari di mana aku memikirkan tentang ini. Aku berpikir, sistem ini bukanlah kebetulan maupun keberuntungan. Sistem ini membutuhkanku dan aku memanfaatkan sistemnya. Menyadari akan hal itu, aku memilih untuk memberikan hasil yang melebihi perkiraan sistemnya. Dengan kata lain, aku telah menelan sistemnya. Sepertinya desain sistemmu itu dibuat dengan buruk." Arsitek berkata, "Sialan kau dasar manusia." Dan seketika itu juga, Jinwo melepaskan tebasan-tebasan dari semua daggernya sekaligus hingga mencincang arsitek. Alhasil, tubuh arsitek itu pun terbelah menjadi beberapa bagian. Dan di saat yang sama, patung-patung raksasa lainnya juga ikut tumbang dengan sendirinya. Dengan demikian, double dungeon telah diselesaikan dan pertarungan pun telah berakhir.
Segera setelah itu, para hunter kemudian keluar dari dungeon dengan kondisi babak belur. Dan tentunya, para hunter yang menunggu di luar itu pun sangat terkejut ketika melihat kondisi para hunter elit tersebut. Apa itu? Apa-apa dengan penampilan para elit itu? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam gate rank C ini? Jinzul kemudian berkata kepada hunter yang menunggu di luar, "Bisakah kalian membantu kami memindahkan mayat para hunter yang telah gugur?" Para hunter itu menjawab, Iya, akan kami lakukan." Mereka sedikit tak percaya jika ada hunter elit yang telah gugur pada gate rank C ini. Di satu sisi, Jinwoo juga telah keluar dari gate dengan kondisi compang-camping. Dalam hati ia berkata, "Arsitek sudah kuhancurkan. Aku hanya mendapatkan sedikit jawaban karena dia sudah tidak bisa diajak bicara." Jinzul kemudian menghampiri Jinwoo dan mengatakan bahwa 20 hunter elit kita telah gugur. Kalau sampai dungeon break terjadi, ku yakin dampaknya akan jauh lebih besar. Dan aku tak habis pikir, kau berusaha menghentikan dungeon seperti itu sendirian, Hunter Sung. Dalam hatinya Jinwoo berkata, "Padahal aku hanya meminta Bravery Guild melaporkan kemunculan double dungeon saja, tapi tak sangka mereka akan datang membantu. Sepertinya tindakanku telah menjatuhkan korban jiwa." Jinzul kemudian bertanya, "Bagaimana kau bisa tahu kalau ada double dungeon di sini, Hunter Sung?" Jinwoo menjawab bahwa dungeon-lah yang menyuruhku ke sini. Aku mendapat pesan untuk datang ke sini. Mendengar itu, Jinzul sedikit bingung dan berkata, "Hah? Dungeon yang menyuruhmu?" Jinzul dalam hati berkata, tidak mungkin dia bercanda di tempat jatuhnya korban jiwa. Sepertinya akal sehat memang tidak bisa membaca apa yang dipikirkannya. Setelah itu, Cha-in kemudian juga menghampiri Jinwoo dan berkata, "Apa kau baik-baik saja, Hunter Sung?" Jinwoo menjawab, "Tentu aku baik-baik. Tidak, mungkin aku sedikit kelelahan." Dan tiba-tiba Jinwoo jatuh pingsan di sana. Scene kemudian berpindah ke situasi gate rank S yang muncul di Jepang. Mobil-mobil pengangkut kristal mana kini telah dikerahkan untuk memasok ribuan ton kristal mana. Kristal mana itu akan disebar di sekeliling gate yang akan digunakan sebagai sumber energi sihir. Yuri Orlov berkata, dengan 200 ton kristal mana ini, pasokan mana untuk lingkaran sihir sudah cukup. Ketika lingkaran sihir di sekitar gate diaktifkan, kristal mana akan diserap untuk menghasilkan barrier. Kemudian untuk mempertahankan barriernya, aku juga akan menyerap mana sekitar. Namun tiba-tiba, Orlov merasakan sesuatu yang dari tadi terus mengawasi dirinya. Orlov kemudian melihat ke arah gedung di sana dan berkata, "Siapa di sana? Jangan bersembunyi." Akan tetapi, hawa keberadaan yang ia rasakan tersebut tiba-tiba langsung menghilang. Di satu sisi, petugas asosiasi itu bingung dan berkata, "Dungeon break akan terjadi besok, seharusnya tidak ada warga yang tertinggal di sini." Tapi Orlov menjawab bahwa yang ia rasakan tadi bukanlah sosok manusia. Dan pada saat itulah terlihat sosok misterius yang telah berdiri di sebuah gedung. Sosok itu berkata, "Inderamu sungguh bagus, tapi itu tidak aneh kalau memikirkan asal dari kekuatannya." Dan ternyata sosok misterius itu adalah Sung Il-wan yang merupakan ayah dari Sung Jinwoo. Di depan gate tersebut ia berkata, "Semuanya berjalan sesuai perkiraan, sebuah tragedi yang sudah direncanakan." Jadi pada saat ini, petugas keamanan dan para hunter telah mengamankan area di sekitar. Terlihat juga senjata militer seperti tank sudah siap untuk bertempur di sekitar gate. Tawata Sugimoto dan Hoshino juga sudah berada di sana. Tawata berkata, "Bukankah senjata modern tidak akan mempan melawan para monster? Kenapa pasukan militer harus dikerahkan juga?" Sugimoto menjawab, "Semisal Yuri Orlov gagal, mereka akan berguna untuk mengulur waktu di garda terdepan." Tawata berkata, "Apa maksudmu? Mereka akan berguna sebagai perisai hidup?" Sugimoto menjawab, "Kau benar. Selama ada di garis depan, itu tidak ada bedanya dengan kita." Setelah beberapa saat kemudian, kristal mana telah selesai disebar di seluruh penjuru kota. Yuri Orlov berkeliling dan berkata, "Ini sungguh sempurna. Sepertinya aku bisa menyelesaikan gate rank S seorang diri." Ia pun menyeruput es tehnya kembali. Orlov kemudian bertanya, ada berapa banyak hunter rank S yang akan hadir di sini? Petugas asosiasi menjawab bahwa totalnya ada 15 hunter rank S yang akan berpartisipasi. Orlov berkata, sepertinya itu masih terlalu sedikit. Bagaimana dengan Amerika? Apa mereka tidak mengirimkan bantuan ke Jepang? Petugas itu menjawab, "Tidak tuan, karena di Amerika muncul gate rank S juga." Kemunculan gate rank S tidak hanya di Jepang saja, tapi juga di Amerika, Inggris, Jepang, India, Indonesia, dan negara lainnya. Tampaknya seluruh dunia memang kekurangan kekuatan tempur, ucap Orlov.
Namun betapa mengejutkannya, gate yang ada di depan Orlov kini tiba-tiba mulai terbuka. Dengan kata lain, dungeon break akan terjadi. Shin kemudian berpindah ke rumah sakit tempat Jinwoo dirawat. Terlihat ia membuka matanya dan baru saja menyadari kalau dirinya berada di rumah sakit. Tak lama kemudian Jinwoo datang menjenguk dan melihat Yungnim-nya yang baru saja siuman. Akhirnya kau bangun juga. Kukira kau benar-benar tak akan bangun lagi, soalnya sudah 3 hari Yungnim tertidur. Mendengar jika dirinya sudah tertidur selama 3 hari, Jinwoo pun sangat terkejut. Jinwoo dalam hati berkata, apa mungkin aku terlalu lelah? Soalnya belakangan ini aku tidak bisa tidur. Selain itu, kejadian yang arsitek perlihatkan sebelumnya tidak bisa hilang dari pikiranku. Jinwoo kemudian teringat sesuatu dan bertanya kepada Jinwoo. Jinwoo, bagaimana dengan situasi Gate Rank S yang muncul di Jepang? Jinwoo menjawab bahwa itu sudah dimulai. Shin kemudian kembali ke situasi Jepang di mana dungeon break akan terjadi, dan pada saat itulah para hunter dan pasukan militer langsung dibuat terkejut ketika melihat sesuatu yang keluar dari gate tersebut. Dan ternyata sesuatu yang keluar dari gate itu adalah gerombolan monster giant. Para hunter sangat kaget dan berkata, itu monster giant, kenapa bos dungeon rank A muncul di sini? Namun Orlov tersenyum dan menjawab bahwa itu bukanlah masalah besar. Ia kemudian mulai mengaktifkan barrier miliknya. Kristal mana di sekitarnya itu pun mulai bereaksi dan membentuk sebuah barrier yang mengelilingi area gate di sana. Monster giant yang terkurung itu kemudian berusaha menghancurkan barrier dengan senjatanya, tetapi barrier tersebut lebih kuat dan tak dapat dihancurkan. Orlov tertawa dan berkata, hahaha, monster biasa yang muncul di dungeon rank A, kalian tak akan mampu menghancurkan barrierku. Namun tiba-tiba dari gate itu muncul tangan yang jauh lebih besar yang langsung menyingkirkan monster giant tersebut. Dan seketika itu juga Orlov sangat terkejut hingga berkeringat dingin ketika melihat sosok monster yang baru saja muncul tersebut. Dan ternyata monster yang baru saja muncul itu adalah monster giant kolosal dengan ukuran berkali-kali lipat jauh lebih besar dari monster giant biasa. Dan bisa dilihat tubuh Orlov hanya sekitar jari kakinya saja. Dan tentunya Orlov langsung kena mental melihat ukuran monster tersebut. Dan pada saat itulah monster giant kolosal itu kemudian melepaskan satu tebasan pedangnya. Dan betapa mengejutkannya, serangan tersebut dapat menghancurkan barrier dengan sangat mudah. Shin kemudian berpindah di kantor Yojin di mana terlihat ayah Jinwoo yang sedang sakit kepala. Ia berkata kepada asistennya, aku pasti sudah ketiduran lagi. Sudah berapa lama aku tertidur di sini? Asistennya menjawab bahwa Anda sudah tertidur selama 23 jam 46 menit. Seperti yang sudah Anda perintahkan, kalau sudah 24 jam Anda tidak bangun, kami akan membawamu ke rumah sakit. Setelah itu asistennya kemudian memberikan sebuah laporan yang berisi catatan kesehatan pasien yang terbangun dari penyakit eternal slumber atau tidur abadi. Dan tentunya ayah Jinwoo pun kaget mendengarnya. Ia kemudian membaca catatan tersebut dan melihat bahwa pasien tersebut adalah ibu dari Hunter Sung Jinwoo. Dalam hati ia berkata, apa mungkin Hunter Sung Jinwoo memiliki skill untuk menyadarkan seseorang dari tidur abadi? Shin kemudian kembali ke situasi di Jepang dan pada saat itulah barrier milik Yuri Orlov telah dihancurkan dalam sekali tebasan. Monster itu kemudian langsung menangkap Orlov dengan satu tangannya. Monster itu lalu mengangkat tinggi tubuh Orlov dan melepaskannya tepat di atas mulutnya. Orlov sangat panik dan berteriak saat mengetahui dirinya akan terjatuh ke dalam mulut monster tersebut. Yang akhirnya Orlov pun ditelan hidup-hidup. Karena Yuri Orlov telah dikalahkan, pasukan militer kemudian langsung bertindak. Tembakan demi tembakan meriam tank pun dilancarkan ke arah monster giant yang berdatangan. Dari udara helikopter tempur juga dikerahkan untuk memberikan perlawanan. Sugimoto berdiri di sana dan berkata, senjata modern tak akan berpengaruh terhadap monster. Kalian tidak boleh mundur. Cepat kalahkan monster-monster itu. Seketika itu juga, Kanai, Tawata, dan Hoshino kemudian langsung melompat ke arah kepala monster di sana dan akan melepaskan tebasan pedangnya. Namun betapa mengejutkannya, monster itu ternyata menyadari serangan para hunter dan tersenyum. Tawata pun sangat terkejut. Sebelum para hunter melepaskan serangannya, monster itu dengan cepat melepaskan serangan balik dengan pedangnya. Dan beruntungnya, Tawata dan Hoshino masih dapat menghindari serangan tersebut. Dalam hati ia berkata,
Serangan itu sangatlah cepat untuk seukuran monster raksasa. Monster ini sangat tidak masuk akal. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.